Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat kawan-kawan yang hadir di kegiatan sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah kita malam ini dapat berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala serta salawat berangkaikan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah hadir juga Bapak Kepala Sekolah Pak Mustafa ya. Pak Mustafa, ada Ibu Nur Sani, Pak Furkon, Bu Fitriani, Bu Rahmatun Hijriyah, Bu Rindi Triantika. Bu Rindi Triantika, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rio. Alhamdulillah sehat. Suaranya kedengaran semangat. Bu Nurul Hayati. Bu Nurul Hayati, Alhamdulillah bagaimana kabarnya? sehat Pak Rio. Alhamdulillah sehat juga. Ada Pak Furkon. Pak Furkon, bagaimana kabarnya Pak Furkon? Alhamdulillah sehat Pak Rio. Alhamdulillah sehat. Satu lagi ya untuk mempersingkat waktu kita coba Bu Fitriani. Sehat Bu Fitriani? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin beberapa teman nanti ada kegiatan lain. Di sini saya menjelaskan bahwasannya kegiatan kita ini sosialisasi tentang budaya positif. Insya Allah di akhir kegiatan saya juga menyediakan sertifikat untuk kegiatan sharing kita sosialisasi budaya positif serta sosialisasi ini berkaitan juga dengan tugas guru penggerak, bagaimana saya menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang telah saya dapatkan ke sekolah ataupun rekan-rekan sejawat yang ada di sekitar saya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Jadi nampak ya layarnya ya tentang sosialisasi budaya positif. Nampak Pak Rio. Alhamdulillah. Jadi di konsep utama budaya positif sendiri di sini pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti secara singkat saya jelaskan. Ini sebelum kita masuk materinya Bapak Ibu, ini untuk kita latih konsentrasi dahulu. Nampak Bapak Ibu gambarnya? Nampak ya? Nampak Pak Rio, nampak. Nah, Nampak, saya Rio. coba melatih konsentrasi untuk kawan-kawan nih. Apakah konsentrasi atau fokus dalam mengikuti sosialisasi budaya positif ini? Coba teman-teman lihat dari semua gambar, colokan mana yang bisa kita fungsikan. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau tanya Pak Furkon dulu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, colokan mana yang bisa kita fungsikan, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Pilih nomornya saja, Pak. Pak Furkon? Nampak? Ya. Dari semua gambar, colokan mana yang bisa kita fungsikan? Pilih nomornya saja. Colokan nomor 5. Nomor 5, Pak Furkon nomor 5. Ibu Fitriani, dari nomor 1 sampai 5, nomor mana? Nomor 2. Nomor 2. Baik, Ibu Nurul Hayati, dari nomor 1 sampai 5, kira-kira colokan mana yang bisa kita fungsikan? Nomor 2. Nomor 2, baik. Bu Rindi Triantika, dari nomor 1 sampai 5, kira-kira? Nomor 2. Nomor 2 Pak Rio. Nomor 2 ya. Nah, mungkin kita sudahi saja di pertanyaan untuk jawabannya. Jadi, dari semua gambar colokan mana yang kita bisa fungsikan, yuk kita lihat jawabannya. Nah, ternyata jawabannya nomor 2. Tadi Ibu Fitriani, Bu Nurul, dan Bu Rindi Triantika ternyata fokus ya. Saya mau tanya dulu alasan dari Bu Rindi. Kenapa bisa memilih nomor 2, Bu?
Feeling aja Pak, itu langsung ke arusnya. Oh iya benar. Ternyata eh, Bu Rindi, Bu Fitri, dan Pak Furkon juga dan teman-teman lainnya berpikiran kalau kita pilih nomor 2 ini langsung ke arusnya. Karena kita sadari sendiri kalau nomor 1 harus pakai arus lagi. Nomor 3, 4, dan 5 kan payah colokan pakai arusnya lagi. Tapi kalau nomor 2 itu adalah langsung ke intinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi materi yang pertama itu tentang paradigma, perubahan paradigma belajar. Jadi sebelum kita masuk ke perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu, kita pahami dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini sudah paham tentang bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah proses menuntun, bukan kita menghakimi anak itu bodoh, bukan kita menjudge anak itu pintar, tapi bagaimana apapun bakat kompetensi yang ada pada anak-anak itu adalah proses kita untuk menuntun apapun yang ada pada diri mereka. Itulah proses kita sebagai penjaringan untuk mereka bisa menuntun segala kembang tumbuhnya, kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing lewat cara kita ataupun cara masing-masing dari Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, masuk dulu ke budaya positif. Ini adalah konsep utama budaya positif ini, Bapak Ibu. Budaya positif ini kita sadar, budaya positif ini Bapak Ibu kita sadarin sendiri itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau bicara tentang budaya positif nanti kita larinya ke tentang peraturan sekolah Bapak Ibu ataupun peraturan kelas masing-masing. Bu Kiki sudah bergabung. Apa kabarnya Bu Kiki Nanda Rizky? Alhamdulillah baik. Baik Bu Kiki, langsung saja ya, ikut aja terus sosialisasinya. Saya lanjut. Tadi kita sudah ke perbandingan ya. Materi pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif Bapak Ibu, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini saya boleh minta tolong bacakan Ibu Rindi. Nampak ya Bu Rindi? Nampak Pak, cuman Bisa, pakai HP nih sulit saya. sulit ya. Bu Fitriani bisa minta tolong saya Bisa, Pak. dibacain? Bisa. Silakan Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Bacalah buku. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan bacalah buku di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Baik, terima kasih Ibu Fitriani telah membantu saya
ada kasus. Ini kita Sama-sama Pak Rio. diajarkan bagaimana kita tentang kepalan tangan. Anggap saja saya adalah A, saya mengepal tangan. Di sini arahannya, coba Bapak Ibu, saya minta satu orang, tadi udah Bu Fitriani, Ibu Nurul Azmi baru bergabung. Terima kasih Bu Nurul Azmi telah bergabung. Apa kabarnya Bu Nurul Azmi? Alhamdulillah sehat Pak Rio. Baik Ibu Nurul Azmi, udah paham ya nih tentang deskripsi ini? Jadi saya adalah A, saya mengepalkan tangan. Tugas Bu Nurul Azmi, bagaimana caranya dengan cara apapun, mau Bu Azmi bilang apa saja, arahin apa saja, tapi dengan tujuan Bu Azmi bisa membuka kepalan tangan saya. Silakan Bu Azmi dengan cara apapun, kira-kira. Kira-kira Bu Nurul Azmi. Baru gabung Pak. Sebentar ya, saya baca dulu deskripsinya ya. Ya, jadi Bu Nurul Azmi, ini adalah B. B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi yang mengepal tangan saya nih Bu Nurul. Jadi coba Bu Nurul dengan cara menggelitik, menggoda, memarahi, mengintimidasi, ataupun menghardik, ataupun Bu Azmi bisa mengkasih uang, ataupun dengan cara-cara Bu Azmi yang lain, itu supaya kepalan tangan saya terbuka. Kira-kira dengan deskripsi apa? Bisa nggak Bu Azmi? Mungkin Pak Rio. Ayo Ya. Pak Rio. Kenapa tangannya ditutup? Coba kasih tahu saya. Sembunyikan apa itu Pak Rio? Nah. Nggak Belum. mau. Baik. Terus Tapi contohnya saya jawab. Tapi saya jawab, nggak mau Bu, saya buka. Kira-kira apa lagi setelah saya bilang Bu, saya nggak mau buka tetap. Tindakan Bu Nurul Azmi? Ayolah Pak, bantu saya nih. Kenapa sih Bapak tutup tangannya? Adalah Bu, ada hal lain. Boleh nggak saya lihat apa itu? Enggak Bu, nggak boleh. Oh, jadi gimana ya caranya? Cobalah buka Pak. Nanti saya gantian ini mau buka sama Bapak. Kalau Bapak nyuruh saya. Berani bayar berapa Ibu kalau bisa buka? Bayar pakai doa aja Pak. Oh boleh. Nah, udah saya buka. Berarti Bu Nurul Azmi sudah bisa dengan cara Bu Nurul Azmi, mungkin dengan kalimat-kalimat motivasi yang baik seperti tadi, Bu Nurul Azmi bisa membuka kepalan tangan. Nah, inti dari kepalan tangan dan ada paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, kita balik lagi. Jadi perubahan paradigma belajar itu adalah membangun budaya positif sekolah yang dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol dulu. Jadi setelah kasus tadi, pasti kan saya simpulkan pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangan rekannya tadi? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan paradigma belajar ataupun perubahan positif dari belajar ini, Bapak dan Ibu, bagaimana kita ini sebagai pendidik itu ketika menjumpai peserta didik yang mempunyai masalah dalam belajar, masalah dalam emosi, itu kita nggak bisa menghakiminya langsung. Ketika, nak, kamu kenapa ketika nggak bisa nulis, nggak mau nulis sedikit pun? Kalau Bapak lagi nerangin sama yang lainnya, kamu kenapa selalu bermain-main? Pasti kan kita tanya, mungkin ada hal-hal dinamika di situ. Dia nggak mau jawab, kayak seperti tadi, seperti Bu Azmi bilang, ayolah, nah kamu buka, mungkin ada sesuatu nanti ibu kasih nyuruh. Nah itu kan cara kita untuk bisa meredam emosi si anak tadi agar dia bisa ikut dengan kita, agar dia
dengan stimulus atau rangsangan-rangsangan yang kita berikan, itu anak itu tetap nurut. Nah, terkait dengan proses pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun, kita itu kan menuntun, kita bukan menghakimi, kita bukan mengejek anak itu bodoh, anak itu pintar, bukan, tapi kita menuntun dengan segala kodratnya, baik dia pintar, mau dia ada kebutuhan yang lebih, kebutuhan yang kurang. Kita di sini adalah proses menuntun dengan cara-cara kita sendiri, dengan cara-cara kasih sayang untuk dia sendiri ikut kepada kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ilustrasi dari perubahan paradigma belajar tadi. Jadi menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru di sini bisa mengontrol murid dengan cara-cara ataupun stimulus-stimulus yang kita berikan pribadi masing-masing. Mungkin Bu Nurul Azmi, Bu Nurul Hayati, Bu Rindi, dan teman-teman yang lainnya punya cara sendiri agar kita bisa mengontrol murid. Jangan sampai murid yang mengontrol kita. Pak, hari ini nulis sajalah Pak, malas kami soal-soal lagi Pak. Nah, hal-hal seperti itu harus kita hindarkan karena pembelajaran itu kan berdua arah. Dua arah di sini bukan maunya si guru aja, tapi si murid juga. Artinya apa? Walaupun pembelajaran itu dua arah, tapi kita harus memberikan rangsangan-rangsangan yang baik agar kita tidak salah dalam menstimulus peserta didik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi apapun yang kita berikan, seperti tadi halnya untuk membuka kepalan tangan saya ini, mungkin teman-teman seperti Bu Nur Azmi tadi, udah banyak caranya ya. Mungkin ada cara dengan kalimat motivasi yang lain, ataupun dengan cara memberikan reward, ataupun hadiah. Itu tinggal Bapak Ibu guru masing-masing melihat ini kira-kira anak ini cocoknya dengan cara apa. Nah, disitulah peran kita sebagai pendidik untuk menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Apalagi kita di sini rata-rata mungkin guru SD. Kita ini adalah orang dewasa, jangan sampai kita itu diatur oleh peserta didik. Walaupun pembelajaran kita sekarang adalah pembelajaran kurikulum merdeka, menitik beratkan kepada kemampuan mereka, ke pengembangan mereka dengan minat gaya belajar apa mereka kan kita ikutin. Tapi dengan hal-hal yang harus tanda kutip, artinya apa? Ada hal-hal yang harus kita kontrol juga, mana yang seharusnya kita ikutin dan mana yang seharusnya dan yang tidak kita ikutin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, disiplin di sini kita melihat dari bahasa Latin, disiplin artinya yang belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebab tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia Bapak Ibu. Disiplin adalah kemampuan kita memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri yang memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan patuh, tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai seperti nilai kebajikan, seperti nilai positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih sama Ibu Nurul Hayati. Ibu Nurul Hayati pernah nggak buat aturan di dalam kelas? Satu saja Bu Nurul. Tentang apa gitu? Pernah. Tapi bersama siswa kesepakatan kelas ya Bu? Iya. Iya, itu satu contohnya aja bisa Bu Nurul tentang apa gitu Bu? Ya, misalnya pada saat belajar dia tidak ribut misalnya gitu. Baik, terima kasih Bu Nurul. Berarti tentang kesepakatan kelas, kalau kita dalam belajar harus kondusif, tidak boleh ribut. Baik, dalam membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ataupun peraturan-peraturan di sekolah, Bapak Ibu pernah nggak memerhatikan sebelum membuat aturan itu kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, di sini ada 5. Pertama itu survival. Survival ini bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya itu bertahan hidup Bapak Ibu.
cinta kasih dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Mungkin kebutuhan dasar manusia yang kelima ini ada di dalam diri kita, bahkan ada di dalam peserta didik kita, Bapak Ibu. Jadi realitas kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda, Bapak Ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, saya berikan contoh, Bapak Ibu. Jadi di sekolah saya itu anak-anaknya itu jarak sekolah dengan jarak kampung itu agak jauh. Nah, dan kondisi mereka jalannya rusak karena wilayah pegunungan. Ditambah juga dengan kondisi ekonomi. Ditambah juga dengan kondisi ekonomi menyebabkan mereka tidak bisa diantar dengan kendaraan. Di sana mungkin orang tuanya satu persatu yang ada kendaraan kereta. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat di sekolah saya ceritakan sedikit contohnya. Di sekolah saya itu untuk anak-anak diantar pergi sekolah itu sekalian dengan orang tuanya. Orang tuanya sekalian pergi ke kebun atau ke lampuhnya masing-masing untuk mencari kebutuhan hidup. Nah, kami membuat aturan sekolah jam 7:30 masuk, jam 7:30 atau jam 7:15. Ternyata nggak efektif, Bapak Ibu. Kan nggak mungkin kami langsung nggak efektif lalu kami keluarkan anak-anak sekolah itu. Yang nggak bisa datang cepat dan nggak bisa mematuhi aturan, kalian keluar. Kalau kayak itu ceritanya kan sekolah itu bukan tempat ternyaman bagi mereka. Nah, maksud saya cerita kasus sekolah saya tadi, bagaimana kami membuat aturan sekolah itu, walaupun kami masuknya jam 7:30, tetapi mereka dengan aturan-aturan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kami melihat, walaupun kami masuk jam 7:30, kenapa kami membuat aturan masuk jam 7:30 dan mulai pembelajaran itu jam 8 atau jam 8 lewat? Karena kami melihat kebutuhan dasar manusia yang ada di peserta didik maupun yang ada di orang tua. Nah, contohnya satu, kebutuhan hidup. Mungkin kebutuhan hidup bicara tentang ekonomi. Tentang ekonomi mungkin di salah satu orang tua ataupun di mayoritas orang tua tidak ada kendaraan mungkin. Jadi kami harus memahami kondisi sekolah yang belum masuk di kampung, masih sebelum kampung dan jaraknya jauh. Nah, itu kan membuat mereka nggak bisa maksimal dalam menaati peraturan. Jadi disitulah posisi kita sebagai guru dalam memahami mereka. Nggak bisa kita langsung mengejak mereka salah dan mereka benar, tidak. Tetapi bagaimana kita mensiasati, beradaptasi, bahwasanya walaupun mereka begitu, mereka harus mensiasati pergi cepat, bilang sama orang tuanya. Itulah peran kita guru, kepala sekolah, membangun motivasi intrinsik kepada anak-anak agar mereka cepat. Nah, bisa dengan cara-cara apapun. Nah, yang kedua, misalnya gaya belajar. Tentang gaya belajar mungkin kita sering jumpa anak-anak bandel ya. Misalnya lagi belajar dia bermain. Kalau di luar jam kelas lagi jam istirahat dia suka kompas-kompas uang ataupun dia minta uang. Nah, peran kita kan nggak bisa kita langsung mengejaknya. Nah, kamu nih jahat berarti. Nggak bisa kita bilang jahat. Kita harus menginterogasi ataupun berdiskusi dengan si peserta didik tersebut. Kenapa? Mungkin di salah satu kebutuhan dasar yang kelima ini mungkin dia ada yang kurang. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan cinta kasih sayang dengan keluarganya. Mungkin dia juga tidak ada uang untuk bertahan hidup. Ataupun mungkin dia mempunyai sifat penguasaan yang memang ada yang tercipta di lingkungan rumahnya. Disinilah peran kita sebagai guru. Sebelum kita bertindak, kita harus memahami dulu Bapak Ibu. Dari kelima ini, apa sih yang terdapat di dalam anak peserta didik, sehingga setelah kita memahami, kita nanti bisa baru buat ataupun membangun budaya positif lewat peraturan-peraturan ataupun keyakinan-keyakinan kelas yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan? Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan. Ibu Kiki, dengar suara saya, Bu Kiki? Ibu, mungkin Bu Kiki ke kamar mandi ya? Ibu Fitriani ini yang pakai laptop dari semuanya. Bu Fitriani, boleh bantu saya lagi? Boleh, Pak. Boleh, silakan Bu
Fitriani membaca kasus? Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, terima kasih Bu Fitriani. Ini menurut Bu Fitriani gimana? Menurut Bu Fitriani kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa tindakan Bu Fitriani setelah menjumpai kasus ini? Apakah langsung menegur si Agus atau apa? Bertanya dulu mungkin Pak kepada si Agus, kira-kira mengapa dia melakukan hal tersebut? Oh iya, terima kasih Bu Fitriani. Baik, terima kasih Bu Fitriani atas responnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Misalnya, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, berarti ada kebutuhan bertahan hidup ataupun survival yang tidak dimiliki oleh si Agus ini, Bapak Ibu. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Nah, mungkin dia kurang cinta dan kasih sayang ataupun dia ingin diperhatikan. Nah, kita kan sering dapat menjumpai anak-anak seperti ini, Bapak Ibu, yang aktif. Ternyata di rumahnya itu dia kurang mendapat kasih dan cinta dan kasih sayang. Disinilah peran dia di sekolah, menurut dia tempat ternyaman, jadi dia bertingkah seperti itu. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini penguasaan nih, karena dia mungkin memiliki kondisi badan ataupun tubuh yang lebih besar. Nah, jadi dia semena-mena dengan temannya. Di sini kita bisa memperhatikannya. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin dia bosan. Nah, di sini kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan yang dia kurang. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Nah, mungkin untuk kesenangan saja, karena dia ada sifat-sifat isengnya untuk kesenangan dia. Setelah dia mendapat ekspresi dari temannya, mungkin dia merasa terpuaskan. Nah, jadi lewat kebutuhan dasar manusia inilah kita nanti bisa menyadari kira-kira peserta didik ini dengan stimulus atau respon yang dia ciptakan, kebutuhan mana yang akan dia terima ataupun yang belum dia cukupi. Jadi lewat memahami 5 kebutuhan dasar manusia, jadi kita bisa Bapak Ibu memahami karakter peserta didik sehingga kita dapat menstimulus ataupun memberikan respon yang tepat bagi anak-anak kita yang memiliki kekurangan tersebut. Mungkin dari kebutuhan dasar bertahan hidup dia kurang, kasih dan sayang di rumah mungkin kurang, ataupun ada sifat penguasaan ataupun kebebasan maupun kesenangan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, di sini ada hukuman dan sanksi konsekuensi. Jadi saya bacakan, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? 2. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, Pak Furkon masih di depan layar. Pak Furkon? Ya, Pak. Nah, kira-kira Pak Furkon dengan tindakan Pak Seno, apakah Pak Furkon setuju? Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Teman-teman lain mungkin bisa nanti jawab, kita selagi nunggu Pak Furkon. Yang mungkin lewat HP ya Pak Furkon. Ibu Fitriani lagi nih kayaknya yang di depan laptop, mungkin lebih jelas ya.
Ibu Fitriani, kira-kira Bu Fitriani setuju tidak dengan perbuatan Pak Seno? Ibu Nurul Hayati? Bentar ya Pak, saya kuasain dulu. Iya, silakan. Bu-ibu, boleh teman-teman, Bapak Ibu membacanya ulang untuk memahami arahannya. Kira-kira setuju tidak dengan sikap dari Pak Seno terhadap IFA? Ibu Nurul Hayati? Saya anggap tidak setuju ya. Mengapa Ibu? Kira-kira mengapa Ibu tidak setuju? Seharusnya anak itu ditanya dulu kenapa dia gugup. Itu seharusnya kita menelaah permasalahannya dia dulu. Nah, setelah itu kalaupun dia tidak memahami, seharusnya kita bimbing lagi. Bukan kita kasih hukuman mental ya. Iya. Seperti Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nurul Hayati. Pak Furqon sudah memahami? Ya, Kira-kira Pak. Ya, saya tadi baca dari hati ya. Ya. Iya, kurang. Ya, saya pun kurang setuju dengan perlakuan Pak Seno. Karena emang dari perlakuan tersebut dapat mematahkan mental anak, mental siswa. Apalagi teman-temannya menertawakan akibat dari perbuatan Pak Seno. Sebenarnya yang kita tahu kayak Pak Rio bilang tadi, kita sebagai guru harus memahami peserta didik, baik itu di lingkungan sekolah maupun bagaimana dia di lingkungan keluarganya kan. Kita kan tidak tahu bagaimana dia berangkat ke sekolah, bagaimana fisiknya gimana kan, kita tidak tahu. Apalagi banyak yang kita alami di kampung-kampung, banyak permasalahan baik dari segi ekonomi maupun segi keluarga. Jadi mungkin itu permasalahannya. Jadi kalau di sini yang saya pahami, saya kurang setuju dengan perlakuan Pak Seno. Itu sangat mengganggu mental anak. Mungkin itu baru-baru itu. Terima kasih Pak Furqon atas masukan dan pemikirannya serta Bu Nurul Hayati. Benar, saya juga tidak setuju dengan perilaku dan respon Pak Seno, karena kalau kita membuat respon seperti itu sama saja kita memberi luka bekas fisik, walaupun nggak nampak berdarah, tapi luka di dalam hati ataupun trauma ketika dia ditertawakan, ketika mereka direndahkan, itu efeknya itu lebih daripada kita kena pukul kayaknya. Karena dia akan membekas di dalam hati. Kalau di dalam hati itu kalau saya baca atau saya lihat seperti kaca, kalau udah jatuh tuh, kalau udah luka hatinya kan sulit kita rangkai-rangkai lagi. Jadi kita sebagai guru seperti Bu Nurul Hayati dan Pak Furqon memberi masukan benar bahwasannya harus berhati-hati, karena ini lebih apa ya, kita lihat lebih sakit, karena kalau proses pemberian kita udah tahu anak itu kurang kan nggak bisa langsung kita mengejeknya Bapak Ibu. Nah, proses inilah, pemberian hukuman inilah yang dihindarkan, karena hukuman dengan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Kalau hukuman itu kan lukanya walaupun dia seperti tadi, itu walaupun tidak membekas memberi luka pada luar tubuhnya, tetapi hati mereka itu dapat menjatuhkan mental mereka sehingga motivasi minatnya dalam mengikuti pembelajaran tidak semangat lagi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi. Jadi sebelum kita masuk ke selanjutnya, jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda Bapak Ibu. Jadi hukuman itu ciri-cirinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Mungkin kalau kita memberikan hukuman, salah satu korban mungkin dapat keadilan, tapi si pelaku ini kan mendapat hukuman. Murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus
murid anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk anak, jangka panjang waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid anak bisa dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi, membantu penerapan mengikuti peraturan masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, kalau di restitusi ini lebih kepada menanyakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini Bapak Ibu, di sini teori motivasi perilaku manusia mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak mungkin motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mari berlatih bersama-sama hukuman atau konsekuensi. Pak Furqan masih dengar suara saya? Pak Furqan? Pak Rio. Pak Furqan coba bantu saya. Di sini ada soal. Pak Furqan memilihnya hukuman atau konsekuensi. Nah, saya bacakan ya, Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Furqan, ini hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Hukuman. Oke. Menurut saya itu hukuman, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kedua, Pak. Ini semua terus, Pak, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi atau hukuman, Pak? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu saya hukuman juga, Pak. Hukuman ya. Baik. Yang ketiga, Pak Furqan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman apa konsekuensi, Pak? Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu saya lebih kalau menurut saya ya, konsekuensi. Konsekuensi. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Furqan. Sekarang ke Bu Rindi Triantika. Dengar suara saya, Bu? Halo, Pak. Ya, Ibu pilih hukuman apa konsekuensi ya? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Pak Rio. Baik, selanjutnya Bu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Hukuman. Baik, terima kasih Bu Rindi atas jawabannya. Saya yang baru bergabung, Bu Marlina. Ibu Marlina, dengar suara saya? Ibu Marlina? Ya, Pak Rio. Ya, gimana Bu Marlina? Kabarnya sehat? Baru bergabung, nggak tahu betul tadi, Pak. Belum lihat. Ya Bu, nggak apa-apa. Udah berjalan setengah perjalanan. Ini satu soal aja untuk Ibu karena baru bergabung. Pilih hukuman atau konsekuensi. Ya, Pak. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman, Pak. Hukuman. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah memberikan responnya. Mari kita lihat jawabannya di antara deskripsi hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu adalah hukuman. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita memberi perbedaan dari hukuman konsekuensi? Bapak Ibu harus paham, hukuman itu sifatnya memberi luka. Lukanya itu bisa luka fisik ataupun luka di dalam hati, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu atas dasar, misalnya kalau kamu membersihkan, kalau kamu telah mencoret meja di kelas, berarti kamu harus ngapain? Berarti harus dibersihkan. Seperti lagi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Kalau kamu sudah memberi coret kertas dari teman kamu, berarti kamu harus apa? Harus menggantinya. Jadi ada tanggung jawab Bapak Ibu kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu Bapak Ibu, itu memberikan luka pada dia. Nah, kita lihat seperti kasus tadi yang dibacakan oleh Bu Fitriani tadi, kasus si Iva tadi, bagaimana si Iva ini ada ketika dia kurang dalam suatu pelajaran, itu Pak Seno itu kan malah udah tahu dia kurang, malah dia si Iva ini gugup, lalu makin disuruh lagi si Iva ini, makin menggetar ternyata, makin gagap dia untuk membacakan. Lalu disuruh lagi maju ke depan dan ditertawakan oleh temannya. Itu walaupun itu tidak memberi bekas luka ataupun dia berdarah ataupun apa, itu memberikan hukuman fisik di dalam hatinya yang memberikan efek yang sangat panjang. Mungkin dia akan kena mentalnya, mungkin dia nggak semangat lagi, mungkin dia minatnya kurang. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan respon yang lain seperti konsekuensi, misalnya murid yang tidak fokus belajar. Nah, kalau kamu nggak fokus belajar, Iva, kamu setelah bel keluar main, kamu tidak boleh keluar dulu. Kamu harus mencatatnya ataupun 20 menit setelah bel, kamu masih di dalam kelas untuk menguasai ataupun memberikan pelajaran lebih sehingga kamu nanti memberi saran ke Bapak apa yang kamu pahami. Nah, sifat-sifat seperti itu ataupun konsekuensi perilaku seperti itu yang harus kita sering berikan daripada kita memberikan hukuman Bapak Ibu. Karena kita sadari dinamika perkembangan anak-anak sekarang kan pasti berbeda-beda setiap tahunnya. Mungkin tahun sekarang kalau kita terlalu memberikan hukuman, mungkin ada hal-hal yang kita jaga yang kita nggak bisa terlalu membuat lebih untuk terhadap respon-respon. Kalau kita cubit mungkin di sekolah kita cubit sedikit, nanti sampai di rumah mungkin lain dibilangnya. Jadi kita hindari hal-hal seperti itu. Jadi di modul budaya positif ini Bapak Ibu, kita diberikan untuk supaya diajarkan peserta didik itu untuk lebih bertanggung jawab lewat peraturan konsekuensi ini Bapak Ibu. Misalnya dia mencoret, nah nggak perlu kita kasih hukuman Bapak Ibu, kita harus memberikan motivasi. Kalau kamu mencoret meja ini, apa yang kamu lakukan? Menghapusnya ataupun yang lain, sehingga dia bertanggung jawab walaupun dia tetap mencoret, walaupun dia ada sikap lain seperti itulah kita sebagai guru untuk berulang-ulang memberikannya konsekuensi supaya dengan harapan itu terbentuk. Kalau kebiasaan positif kita ulang-ulangin terus, insya Allah kan bisa positif. Walaupun di dalam prakteknya sulit Bapak Ibu, tapi kita harus tetap istiqomah dengan konsekuensi itulah kita berikan supaya membentuk anak-anak tadi hal-hal dia supaya lebih bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Yaitu posisi kontrol guru. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama kita penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga kita teman, keempat kita pemantau, kelima kita itu manajer. Nah, posisi kontrol guru ini, kalau kita menjadi guru ataupun posisi kontrol guru yang menjadikan pembuat orang merasa bersalah ataupun anak-anak kita itu merasa bersalah, pernyataan kita seperti ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, contohnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kita menghukum. Kita kan sering sekali mungkin kita sering memberikan soal matematika, lalu salah jawaban. Lalu terucaplah guru ini dengan ucapan kamu nggak pernah betul.
kalau udah Bapak kasih soal matematika. Nah, dengan secara langsung kita ini udah masuk di posisi kontrol guru itu menghukum Bapak Ibu. Nah, kalau teman, posisi teman itu ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, mungkin kita sering ayolah nak, lakukan demi bapak. Kita ada tamu nih, ada pengawas. Malu nanti bapak kalau kalian bilangnya dengan cakap kotor ataupun kalian ribut. Nah, itu kenapa anak ibu itu lakukan itu demi kita Pak Ibu, demi ibu dan bapak. Nah, itu kita posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker di tangan hari ini? Nah, pemantau ini ada embel-embel reward dari kita. Terus kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di posisi manajer ini Bapak Ibu, kita diajarkan untuk bisa memaksimalkan anak-anak ini walaupun mereka bersalah, tapi mereka tetap bertanggung jawab. Misalnya seperti tadi, mereka coret-coret dinding kelas. Apa yang kamu bisa berikan ke bapak sehingga kelas ini, dinding ini dapat bersih kembali. Nah, di situ kan kita diajarkan untuk menciptakan anak-anak yang bertanggung jawab ini. Dari posisi kita pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisi manajer inilah yang terbaik karena mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Walaupun Bapak Ibu, walaupun besoknya dia buat lagi, tetap saja harus kita ulangi. Kita ulangi posisi kita sebagai manajer, kita berikan motivasi intrinsik bagi dia untuk dia ini, anak ini dapat kita tuntun. Balik lagi tadi ke pengertian pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena kita ini, guru ini bukan penghakim, bukan pemberi pengejaks, pengecap, tapi kita adalah manajer si penuntun sehingga dia dapat bertanggung jawab untuk dirinya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kasus satu nih. Pak Furkon, masih dengar suara saya? Ya, Pak Rio. Nah, baik Pak Furkon, setia nih Pak Furkon di depan ya. Pak Furkon boleh minta tolong saya untuk dibacakan? Oh, boleh. Nah, silakan Pak Furkon. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Suatu tahun. Saat itu Bu Wati mengajukan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun jadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak menandakan kehadiran Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Ali malah jadi tertawa. Ibu saya aja Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dalam ngobrol. Iya, terima kasih Pak Furkon. Nah, Pak Furkon, sedikit aja Pak Furkon. Ya. Dari posisi kontrol 5 guru ini ada pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Kira-kira mana Pak posisi kontrol dari yang dilakukan oleh guru matematika ini? Boleh sih Pak. Boleh tadi Pak Rio. Boleh Pak. Gini Pak ya. Ya. Bu Wati buat menggantikan. Posisi kontrol mana dilakukan oleh Bu Wati? Kira-kira Pak Furkon dari mana ini ya, pemantau, teman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Saya coba sebagai pemantau ya. Saya pemantau ya. Terima kasih Pak Furkon telah memberikan respon.
Selanjutnya coba saya ke Bu Nurul Hayati. Masih di depan HP Bu Nurul Hayati? Masih, Mario. Mungkin Bu Nurul Hayati dari kelima posisi kontrol guru ini, dari yang dilakukan oleh Bu Wati soal tadi, kira-kira posisi Coba mana yang soal? Ini Bu. coba yang ini. Balik ya. Yang Nah, di sini ada 5, ini yang terakhir kan Bu. Penghukum udah ada nih. Jadi manajer, pemantau teman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira posisi kontrol guru mana nih yang dilakukan oleh Bu Wati, Bu? saya jawab teman. Teman ya, terima kasih. Banyak yang belum dibuat atau bapak. Misalnya saya gitu kan, saya. Baik, Bu Nurul. Terima kasih atas pendapatnya. Karena kata Bu Nurul, karena lakukan Bu Wati ini demi saya ya, Bu ya. Iya. Mari kita lihat teman-teman. Terima kasih juga kepada Pak Furqon telah memberikan respon. Nah, Bapak Ibu, di kasus ini, di kasus Bu Wati, karena dia menggantikan Pak Harun. Nah, benar kata Bu Nurul dan Pak Furqon, tadi ada kalimat, ayolah indikatornya, tolak ukur kenapa dia adalah posisi kontrol gurunya sebagai teman. Karena ini Bapak Ibu, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Coba kita lihat. Dari kelima ini Bapak Ibu, kelima posisi kontrol guru. Kalau teman, ayolah lakukan demi Ibu dan Bapak. Nah, kalau kita posisi teman Bapak Ibu, seperti ini kejadiannya. Anak-anak itu akan memberikan respon kayak semena-mena seperti kita. Seperti yang tadi Bapak Ibu. Contohnya, ayo anak tugas dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong dibantu Ibu ya. Namun Vivi dan tadi malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mengontrol. Mungkin di sekolah-sekolah SMA, SMP ataupun SD, hal-hal seperti ini sering terjadi ketika guru, bukan guru yang intinya yang masuk ataupun guru yang lain, mereka kalau kita membuat posisi kalau kita sebagai teman Pak Ibu, di sini kalau kita posisi sebagai teman itu akan menimbulkan sesuatu hal negatif. Boleh kita sebagai teman, namun di jam-jam seperti jam istirahat kita menanyai mereka, kita duduk sama mereka sambil makan atau minum bareng. Nah, disitulah kita bisa nanya. Itu posisi teman seperti itu. Tapi kalau di dalam kelas, posisi selain manajer ini adalah posisi terbaik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang terbaik? Di sinilah kita diajarkan untuk mengajarkan murid itu bertanggung jawab. Mungkin Bu Wati ini bisa menstimulus mereka dengan kalimat, ayo nak kerjakan. Kalau nggak kalian kerjakan, siapa yang nggak mengerjakan, nggak boleh keluar main. Itu konsekuensinya, tidak boleh keluar main. Nah, kalau murid atau peserta didik udah tahu konsekuensinya, kalau yang nggak buat, yang nggak mengerjakan, nggak boleh keluar main, itu otomatis mereka pasti mengerjakan. Karena ada konsekuensinya, tidak boleh keluar main. Nah, tidak boleh keluar main kan itu bukan hukuman fisik. Itu adalah bentuk tanggung jawab mereka, sehingga ketika mereka melihat temannya udah main-main di luar kelas, kan ada hal daya tarik, sehingga mereka membentuk motivasi mereka, aku kerjain lah supaya aku keluar nih. Nah, itulah kita sebagai guru dituntut untuk membangun motivasi-motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka dengan posisi kita sebagai manajer. Karena kalau posisi kita sebagai manajer, kita diajarkan anak ini supaya lebih bertanggung jawab. Kalau kita penghukum, nah kalau nggak kamu kerjakan, Bapak pukul kamu. Nah, ada hal-hal fisik di situ Bapak Ibu. Inilah yang kita hindarkan. Ataupun membuat orang merasa bersalah. Bapak kecewa kali dengan kamu nak. Kalau kamu nggak buat, kecewa kali Bapak. Nah, situ seperti ada harapan, bukan ketegasan dari kita Bapak Ibu. Nah, posisi manajer inilah yang terbaik menurut saya untuk mengajarkan diri mereka, diri peserta didik ini untuk lebih bertanggung jawab lewat konsekuensi. Seperti tadi saya bilang, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ataupun, nah kalau kamu tidak buat,
Kalau kamu tidak mengerjakan, maka kamu nggak boleh keluar main. Nah, di situ kan tidak ada hukum fisik ataupun mencelakai dia, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap paham ya Bapak Ibu. Waktu kita 5 menit lagi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Di sini penghukum. Ini ciri-cirinya guru berbau menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kita pembuat merasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau kita teman Bapak Ibu, ciri-cirinya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ataupun, nah inilah kalian lakukan. Kalau enggak, Bapak nggak enak nanti sama kepala sekolah. Kalau kita memantau, kita menghitung mengukur, manajer, ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Budaya positif ini salah satu contohnya itu adalah membangun keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sering membuat peraturan-peraturan di dalam kelas, bukan peraturan di sekolah ya Bapak Ibu, tapi keyakinan dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sering saya jelaskan, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosens, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, kalau buat keyakinan kelas Bapak Ibu, ini lebih bangun motivasi intrinsik. Karena kalau kita sudah membangun motivasi intrinsik, dia ini melakukan keyakinan kelas atau peraturan positif itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Mungkin contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita pernah melihat kalau kita buat aturan nih, siapa yang nggak pakai dasi, kalian akan nggak boleh ikutin upacara. Nah, itu kan hukum apa? Konsekuensi itu kan bersifat eksternal, luar. Tapi kalau kita pahami, nak, kalian pakai dasi. Memang ada kaitannya nak dengan hukuman, dengan belajar nggak ada kaitannya. Bisa memang kalau kita nggak pakai dasi, kita ikutin upacara bisa memang. Tetapi kalau kamu nggak membiasakan dengan ikutin aturan, dengan memakai seragam yang rapi, nanti kamu setelah mengenyam pendidikan atau kamu sudah berkecimpung di dunia masyarakat, kamu akan menjadi manusia yang taat aturan. Contohnya saja seperti di jalan lalu lintas Bapak Ibu. Kalau kita dari kecil sejak dini udah tidak paham dengan aturan, tidak sering mengikuti aturan, mungkin ketika kita praktek di dunia nyatanya, karena kita udah sering nggak ngikutin aturan, seperti contoh di jalan raya, mungkin kita ketika itu lampu merah, karena di depannya udah kosong, kita nyelenong aja. Tetapi orang-orang ataupun murid-murid yang udah terbentuk dari SD mungkin peraturan, mereka udah mengikuti peraturan, mereka akan terbiasa Bapak Ibu dengan peraturan-peraturan, karena di sekolah pun, di tempat pendidikan, mereka udah terbiasa dengan peraturan, mereka ikutin, mereka ikutin dengan baik, sehingga setelah mereka tidak mengenyam dunia pendidikan lagi ataupun udah lulus kuliah, ketika mereka terjun di dunia masyarakat, mereka itu bukan jadi sampah masyarakat ataupun hal-hal yang mereka ini aturan di dalam masyarakat, aturan baik. Di dalam masyarakat nggak boleh kita bawa kereta kencang kalau ada orang takziah, orang yang baru meninggal, karena dia udah paham dengan aturan tadi, dia pasti kerjakan, tapi tidak paham, sulit untuk mereka kerjakan Bapak Ibu. Jadi disinilah peran kita membentuk aturan-aturan itu sebisa mungkin Bapak Ibu guru di sini membuat aturan yang dapat membangunkan motivasi dalam diri mereka, yaitu motivasi intrinsik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya pernah buat keyakinan kelas tentang piket ataupun hal-hal yang berkenaan dengan dalam kelas. Jadi Bapak Ibu mungkin di kelas kan sering nih, ada yang nggak datang Pak, hari ini si Andi nggak datang Pak, jadi saya malas piket. Nah, jadi saya rubah
mereka sendiri, mereka tuh maunya ngapain piketnya, apakah piket bersama-sama. Nah, jadi mereka tulis sendiri lalu mereka tempel. Nah, mereka tulis hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Nah, mereka tempel Bapak Ibu. Jadi bukan dari kita lagi Bapak Ibu. Jadi ketika nanti kelas kotor, kita nggak nanya orang, tapi kita tanya keyakinan yang mereka tulis. Langsung kita tanyakan. Misalnya si Andi tulis, saya maunya setiap hari Pak, dan teman-teman lainnya membantu saya. Nah, disitulah saya maunya setiap hari, disitu saya minta bertanggung jawabannya. Ataupun hal-hal yang baik, yang boleh dan yang nggak boleh. Dan setelahnya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas ini sifatnya tidak permanen. Bisa setiap harinya ataupun per minggunya bisa kita tanyakan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak, apakah peraturan atau keyakinan kelas ini bisa kita ganti atau ada yang bisa kita rubah. Nah, hal-hal baik, misalnya mereka harus menghormati temannya. Pak, pembelajaran Pak, saya mau belajar Pak hari Senin pakai Infokus. Kalau saya nanti main-main udah pakai Infokus, saya rela nggak keluar main. Nah, seperti inilah nanti kita berikan keyakinan inilah melatih mereka untuk bertanggung jawab. Karena ketika mereka melakukan kesalahan yang mereka tulis, kita akan meminta pertanggungjawaban dari mereka Bapak Ibu. Nah, di sini satu lagi Bapak Ibu, saya minta waktunya 4 menit ya, segitiga restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan memberikan penawaran. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah salah satu bentuk cara kita dalam memanage anak-anak untuk mengembalikan karakter yang baik kepada mereka Bapak Ibu. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas Bapak Ibu. 1. Menstabilkan identitas, seperti contohnya kita berbuat salah itu tidak apa-apa, kita ungkapkan, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, kita bisa memakai kalimat-kalimat yang ini untuk menstabilkan identitas, ataupun menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas anak-anak, kita bisa melakukan validasi dengan salah. Kamu pasti punya alasan, nak, mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ataupun kamu mau jadi orangnya seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ada satu contoh video penerapan segitiga restitusi, ada 2 kasus anak-anak, nggak lama Bapak Ibu, saya minta waktu Bapak Ibu untuk dengar ya. Untuk dengar ini Bapak Ibu, ada video YouTube di kasus segitiga restitusi. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak Pak. Yang kau beli di mana tuh? Kalian apa ini kalian pakai? Gelang. Ini? Warna banyak ya gelang yang di mana? Yang kau beli di mana tuh? Gitu. Kalian apa ini kalian pakai? Gelang. Gelang. Ini? Gelang. Warnanya? Hitam. Banyak ya gelang. Dia beli di mana? Beli di kedai. Oke, ini pakai di Video macet Pak Rio. sekolah ya berarti? Belinya di sekolah Di kedai. di kedai ya. Oke, nanti kalian jumpain Bapak ya dan kelas ya. Bapak mau kasih hadiah untuk kalian. Sesuatu hal. Boleh? Oke. Humairah sama Kaulan, tahu nggak kenapa Pak panggil lagi di kelas? Nggak tahu. Nah, coba kan. Oke. Humairah sama Kaulan, tahu nggak kenapa Bapak panggil lagi di kelas? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, coba tangannya kayak gini. Nah, ada apa di tangannya? Ada gelang. Nah, ada gelang. Kalau pakai gelang di sekolah, itu kesalahan apa tidak? Kesalahan. Kesalahan. Nah, Bapak di sini panggil kalian
bukan untuk menghukum kalian, bukan untuk bilang kalian salah ataupun kalian benar, tidak. Bapak di sini mau nanya dulu. Aturan tentang ke sekolah, tentang pakaian atribut ke sekolah, boleh nggak kita pakai gelang, Nak? Enggak boleh yang pakai gelang kan? Kenapa nggak boleh? Karena nanti teman-teman yang lain yang ikut kan, ikut terus cantik nggak pakai gelang kayak gini? Enggak kan? Nggak boleh kita pakai gelang kalau kita di sekolah. Nah, tahu nih atributnya. Menurut kalian betul atau salah kalian pakai gelang? Salah. Kalau salah, yang benar itu kayak mana? Nggak pakai gelang. Nggak pakai? Gelang. Nggak pakai gelang. Nah, selanjutnya, hari selanjutnya gelangnya disimpan di rumah. Nanti mau pakai setelah pergi sekolah ataupun hal-hal lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya yang nanti misalnya mau pergi undangan, kalau mama pakai gelang yang kayak gini boleh, tapi kalau di sekolah harus kalian pakai aturan sekolah supaya apa? Kalian tertib. Nanti kalau udah besar tahu aturan, ya. Di sini nggak bapak hukum, nggak bapak apa-apain. Yang penting kalian tahu tentang peraturan di sekolah. Nah, selanjutnya kalian balik ke kelas dan jangan pakai gelang lagi. Dah, silakan. Pak, Bu Merah sama Kolan ejek-ejek orang tuanya. Kapan, Nak? Kemarin ya? Ya. Ya, ini bapak panggil dulu ya. Nah, Humaira sama Kaulan. Tahu kan kenapa bapak panggil kemari kalian berdua? Tadi bapak dengar ada laporan Humaira dengan Kaulan berantem. Nah, bapak tanya, berantemnya betul karena ngaji orang tua? Ya duluan, Pak. Ya duluan. Duluan. Betul Humaira? Apa nggak sengaja? Apa sengaja? Nggak sengaja. Nah, kalau tahu nggak sengaja, berarti itu perbuatan yang benar apa tidak? Tidak ya? Karena kalian tahu kalau ngejek teman itu adalah perbuatan yang tidak benar, berarti besok mau kalian lakukan lagi? Enggak. Nah, bapak di sini, kalian di sini bukan untuk cari siapa yang benar, Humaira yang benar ataupun Humaira yang salah, Kaulan yang benar atau Kaulan yang salah, bukan. Bapak di sini mau damaikan. Mau damaikan apa? Supaya nanti kalian nggak terulang lagi. Nah, dalam bermain nih di luar, boleh nggak kita ngejek-ngejek nama orang tua? Enggak. Dengan sebutan yang nggak pantas tadi kan? Enggak. Boleh? Enggak. Tidak. Kalau tidak boleh, berarti kalian harus yakin. Nah, itu perbuatan yang ada adabnya nggak? Enggak. Enggak kan? Kalian tahu nih berarti kan? Nah, apa keyakinan kalian tentang adab? Perbuatan apa aja tentang adab yang baik? Sopan santun. Ya, sopan santun, apa? Membantu orang, apa lagi? Ya, berbuat baik, membantu orang kan? Main-mainnya benar-benar. Dah, kalau di luar kelas kita main, kita itu harus tahu mana yang pantas dan mana tidak pantas, mana yang baik dan mana yang salah. Tadi kan Humairah bilang tidak sengaja kan? Kalau Kaulan bilang tadi karena Humairah duluan, ternyata Humairah tidak sengaja. Berarti bisa nggak saling memaafkan? Bisa, coba saling memaafkan. Hati-hati ya. Ya, dah kan ini udah saling memaafkan. Besok nggak boleh lagi lakuin perbuatan itu. Nah, terus keyakinan kita tentang berteman kayak mana? Jaga akhlak. Jaga apa lagi? Nama baik. Nggak boleh ngejek-ngejek nama apa? Boleh nggak kita ngejek nama orang tua? Enggak. Nggak, dan yang lainnya. Kalian udah besar, udah kelas 5, udah tahu mana yang baik dan kan. Dan bapak di sini bukan untuk cari benar siapa yang salah, tapi bapak di sini udah main. Bapak panggil ke ruangan ini bukan untuk cari siapa yang salah. Nah, mudah-mudahan kalian tetap berteman. Dah, salaman dan pelukan untuk supaya enggak. Oke. Terima kasih. Kelas 5, saya sangat senang karena Pak Rio bukan menghukum saya tapi mencari solusi. Saya kelas 5, saya senang sekali dapat berteman kembali bersama teman saya.
Nah, Bapak Ibu, dengar suara saya ya? Dengar. Dengar. Nah, itulah Bapak Ibu contoh tadi tentang segitiga restitusi Bapak Ibu untuk kita lakukan. Bagaimana ketika anak-anak itu mengalami masalah, kita nggak langsung menghukum mereka, tapi kita lakukan dulu diskusi kepada mereka. Kita panggil dengan cara apa? Setelah kita panggil dengan cara segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Segitiga restitusi tadi pertama itu kita menstabilkan identitas. Tadi kan contohnya yang pertama ketika mereka ada laporan saya misalnya, mereka berkelahi atau ngejek-ngejek sama orang tua. Saya stabilkan identitas mereka dengan cara apa? Saya bilang kepada mereka, ini, nak, kamu melakukan itu, Bapak di sini Bapak kumpulkan di sini, kamu bukan untuk Bapak cari mana yang salah dan mana yang benar. Nah, kita pakai kalimat-kalimat yang membangun Bapak Ibu supaya anak-anak tidak merasa bersalah. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Seperti tadi, contoh dia ngejek nama orang tuanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ternyata dia tidak sengaja. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita tanyakan kepada anak-anak Bapak Ibu supaya kita dapat memvalidasi tindakan yang salah. Kalau nggak sengaja kan berarti nggak apa-apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti memakai gelang di sekolah tadi Bapak Ibu. Kita tanya keyakinan setelah itu. Kalau menurut kamu pakai peraturan di sekolah, cocok nggak dengan keyakinan kita di sekolah atau peraturan di sekolah? Mereka menjawab pasti kan tidak cocok. Kalau mereka dengan bahasa mereka sendiri, dengan mulut mereka sendiri yang bilang itu tidak boleh, nah, maka hal seperti itulah yang kita tanyakan, karena kita menanyakan kembali keyakinan sehingga membentuk mereka untuk lebih bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, kita udah di penghujung dari pertemuan kita Bapak Ibu. Insya Allah nanti Bapak Ibu kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah nanti saya juga memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu. Nanti japri lewat WA pribadi saja Bapak Ibu untuk minta sertifikatnya. Ingatin saya lagi kalau saya lupa Bapak Ibu. Jadi saya sangat terima kasih Bapak Ibu atas waktu Bapak Ibu yang telah memberikan kepada saya Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih. Bu Nurul Hayati, Bu Fitriani, kepala sekolah saya sendiri, Pak Mustafa, Pak Furqon, Ibu Marlina, dan yang lainnya, Bu Kiki Nanda Rizky, apalagi Bu Marlina, Bu Nursani, Bu Rahmatun Hijriyah, Bu Rindi Triantika. Terima kasih atas waktunya. Semoga atas atensinya membantu saya dapat lagi nanti diberikan Allah balasan yang terbaik Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya juga menyediakan sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.